Sama bro. Oh, ternyata dia petarung MMA yang mewakili nama Indonesia. Boleh kita jajal. Dia itu beneran jago apa kagak? Bener banget tuh. Sekalian aja kita palak. Tuh bocah duitnya banyak bro. Ayo kita samperin. Ayo bro. Bro. Halo bro. Jadi lu yang namanya si Boy, si macan putih. Hebat juga lu. Kecil-kecil udah jadi juara. Si Alex yang udah gue musuhin dan gue hianatin, ternyata masih punya hati buat nolongin gue. Muka gue bener-bener malu banget. Thanks Alex. Ya nggak apa-apa. Bagaimanapun, lu tuh masih gua anggap teman. By the way, kenapa lu bisa kayak gini? Apa yang terjadi? Lu ribut sama siapa? Jadi ributnya tuh sama anak Falcon, Rio sama Dani taruhan. Kalau mereka di antara mereka ada yang kalah, harus gabung ke geng yang menang. Rio menang, tapi dia curang. Ini dia kan nggak terima kalau jadi anak buahnya Rio. Akhirnya kita ribut. Pas kejar-kejaran, gue ditinggal dari Rio. Malah gue sampai dikeroyok anak Falcon. Rio nggak sama sekali nolong gue. Lo tau sendiri kan Rio kayak gimana. Gue pikir gue ini dianggap oleh dia, ternyata nggak sama sekali. Thanks banget bro. Mungkin kalau nggak ada kalian, gue masih tergeletak di jalanan. Gue nggak nyangka Lex, hati lu masih baik, lebih baik daripada Rio. Ya, gua cuman ngejalanin ajaran Allah aja. Bantuin orang yang butuh bantuan. Ya udah, alhamdulillah sekarang lu nggak apa-apa. Anak-anak juga tadi bantuin. Istirahat aja dulu. Thanks ya Pak. Haikal lama banget sih. Assalamualaikum Sin. Waalaikumsalam. Boy? Ya udah masuk dulu, duduk sini. Sin, maaf ya gua datang ke sini dadakan soalnya mau nanyain soal Reva. Kenapa Boy? Lo mau minum apa? Coklat panas mau nggak? Enak loh. Oh, boleh. Bentar ya. Nih, coklatos, panas, enak. Waduh, kalau minum ini sih hati jadi adem ya. Iya gitu deh. Coba-coba, kenapa? Sin, kedatangan gue ke sini mau nyari info soal Reva. Soalnya seminggu ini tuh Reva aneh banget. Gue telepon gak diangkat sama dia. Dan kalau hubungin dia tuh susah banget. Dan gue ke apartemen dia gak ketemu sama dia. Lo tau gak Reva ada di mana, Sin? Aduh, gue mesti jawab apa nih? Kan gak lucu juga kalau Boy tahu yang sebenarnya soal Reva. Masa sih? Perasaan Reva biasa-biasa aja kok, sama gue juga biasa aja. Malah tadi gue habis telepon-teleponan sama dia, ngebahas soal mata kuliah bahasa Jerman. Oh ya? Iya. Setahu gue nih ya, hari ini tuh Reva lagi kelas pertama dia bahasa Jerman gitu. Mungkin dia lagi matiin handphone kali Boy, makanya nggak bisa angkat telepon lo. Masa lu telepon diangkat tapi kalau gue telepon dia nggak aktif-aktif ya? Iya, mungkin Revanya lagi sibuk kali, makanya dia matiin telepon gitu. Nah, mungkin juga kali ya. Wah, undangannya jangan sampai kelihatan nih sama Boy. Bisa gawat. Lu kenapa miring-miring kayak gitu? Gue lagi stretching Boy, soalnya gue pegel-pegel gitu. Sin. Tapi kenapa ya Reva akhir-akhir ini berubah banget ya? Masa sih? Perasaan lo doang kali, mungkin lo nya lagi sensitif.
Ya udah deh kalau gitu gue cabut aja kali ya. Ya udah, Kalau misalnya lo ada kabar soal Reva, lo kabarin gue ya. pasti boy. Udah, gue pamit ya. Thank you ya. Ininya. Handphone lo ketinggalan boy. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya boy. Ya. Nah, Tong, Neng, mumpung kalian ada di sini berdua, Tante emang mau secara pribadi ngomong sama kalian berdua. Sebelum kalian masuk ke jenjang pernikahan yang paling serius, ini Tante mau ngomong. Iya. Wah, pasti tante mau ngasih ujangan ke calon mantu nih. Gua mah pasrah aja dah, mau diapain juga sama tante. Asalkan gue jadi nikah sama bebek Mel-Mel. Ah, Mama, paling mau ngomongin soal nanti pernikahannya, rencananya kayak gimana kan? Ya, rada-radanya begitu. Tapi ini ada yang lebih penting lagi. Tolong dibaca berdua, khususnya Entong dibaca. Jangan lupa setelah dibaca ditanda tangani pakai. Nah, tuh cus. Mama, ini apaan? Surat apaan? Lah, Kok bikin perjanjian-perjanjian kayak gini? Mama tuh jangan nyusahin Bebek dong. Apa-apaan deh. Beb, jangan mau ditandatangan. Udah dibiarin ya. lah, Neng. Aduh, ini kudu ditanda tanganin, Neng. Ini penting banget. Surat perjanjian pranikah itu penting bagi pasangan yang baru mau nikah. Supaya kesononya, gono gininya, Neng juga bisa untung, nggak buntung, Neng. Contoh dong artis-artis loh, di sana juga pakai beginian. Kita kan mesti contoh modern begitu. Jangan main nikah doang. Aduh Mama, tapi itu jangan kayak gini dong. Ini kan namanya nyusahin Bebek. Ya nggak apa-apa disusahin juga. Namanya juga mau kawin kan, mau nikah kan emang disusahin. Mau nggak, Tong? Kalau nggak mau jangan nikah. Tanda tangan dah, cus. Tan, surat ini udah fix. Maksudnya nggak diubah-ubah lagi gitu, Tan? Ya elah, Tong. Masa mau ngubah? Itu mikirinnya aja udah 7 hari 7 malam itu. Makanya udah tanda tangan aja, cus begitu. Kalau nggak ditanda tangan, kalau tanda tangan bakal nikah. Kalau nggak ditanda tangan, oke bye wassalam. Gitu aja udah. Cus, bingung? Lah kok lihat-lihatan? Gini aja deh, Tong. Gimana kalau dipikirin aja dulu semalaman? Mikir, cus. Gitu. Kalau nggak bisa tanda tangan ya jangan nikah. Kalau bisa tanda tangan ya nikah. Tuh ya, pilihannya cuma 2 doang, gampang. Nikah, tanda tangan. Nggak tanda tangan, ya wassalam bye. Kenapa Reva menghindar dari gue ya? Padahal gue kan bentar lagi mau final. Woi bro. Gimana bro? Hasil palakan hari ini dapat banyak kagak? Banyak dong bro. Lagi pula siapa lawan kita yang berani? Udah cabut yuk. Ayo. Tunggu dulu. Cuy, lihat tuh. Yang duduk di atas motor. Siapa itu bro? Dan lu lihat yang di poster. Sama bro. Oh, ternyata dia petarung MMA yang mewakili nama Indonesia. Boleh kita jajal. Dia itu beneran jago apa kagak? Bener banget tuh. Sekalian aja kita palak. Tuh bocah duitnya banyak bro. Ayo kita samperin. Ayo bro. Bro. Halo bro. Jadi lu yang namanya si Boy, si macan putih. Hebat juga lu. Kecil-kecil udah jadi juara. Maaf ya, gue bukan jagoan. Dan lagian gue juga nggak bisa lama-lama nih, gue harus cabut. Tunggu dulu. Lu di atas ring emang jagoan. Tapi di jalanan kita jagoannya. Dan lu kalau mau pergi, kasih duit dulu ke kita. Iya nggak? Mana dompet lu?
Udahlah. Gak apa-apa lu. Kalau kalian tuh nggak usah so jagoan di jalanan. Kalian jago itu kalau misalnya kalian bisa menafkahi keluarga kalian dengan kerjaan yang halal, bukan kayak gini. Nasehatin lagi.